Episode 470. Lapor polisi. Dia tidak mengerti kenapa Kylie bisa berbuat seperti ini. Dia adalah pacar Kylie. Kenapa Kylie menyerahkan dia ke pria lain? Aku demi kebaikan kamu. Ujar Kylie. Masalah sudah sampai begini, ada beberapa hal memang sudah tidak bisa dirahasiakan lagi. Demi kebaikan aku. Bella tersenyum sinis, menyerahkan aku ke pria lain adalah demi kebaikan aku. Kylie. Kenapa dulu aku tidak menyadari kamu begitu tidak tahu malu? Bella, katakan, siapa pria yang meniduri aku semalam? Kazuya Matsushima, Herman Tolley, atau dua-duanya? Tanya Bella Wang dengan dingin. Semalam setelah keluar Kylie tiba-tiba mengajak minum bir, saat itu orang yang dia temui kemungkinan adalah dua orang ini. Mendengar Bella Wang menyebut dua nama tersebut, kening Kylie langsung berkeringat dingin. Segera ia mengelaknya, bukan mereka. Lalu siapa? Ekspresi Bella Wang semakin dingin. Morgan Chen. Tiba-tiba muncul satu nama di benak Kylie. Morgan Chen. Mendengar nama Morgan Chen, ekspresi Bella Wang langsung berubah. Benar, dia. Jawab Kylie segera. Saat ini hanya dengan menkambing hitamkan Morgan Chen baru bisa melindungi Herman Tolley dan Kazuya Matsushima. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya, Bella Wang pasti akan protes ke Herman Tolley dan Kazuya Matsushima. Dan mereka berdua bukanlah orang yang sabar. Semalam setelah keluar dari kamar Tuan Muda Matsushima, Morgan Chen mencari aku, dia bilang. Sampai di sini, Kylie menatap Bella Wang sekilas. Apa yang dia bilang? Tanyanya sambil menggertakkan gigi, mata indah Bella Wang penuh emosi. Dia bilang dia ingin kamu menemaninya satu malam. Kalau tidak, dia akan membuat aku dan kamu menghilang dari Danau Nakaumi. Ujar Kylie. Dia benar-benar bicara seperti itu. Bella Wang merah padam. Dia sungguh tidak menyangka Morgan Chen akan mengatakan ancaman yang demikian. Meskipun dia tahu Morgan Chen menghasratkan tubuhnya. Tapi ketika Morgan Chen benar-benar mengatakannya, dia tetap tidak bisa percaya. Dia benar-benar bicara seperti itu. Wajah Kylie tidak berdaya. Masalah sudah sampai begini. Cara penyelesaian yang terbaik adalah menjadikan Morgan sebagai orang yang memperlakukan yang lemah dengan sewenang-wenang. Kalau dulu dia mengatakan Morgan Chen seperti itu, Bella Wang tidak akan percaya, karena Morgan Chen tidak punya kekuatan untuk menyiksa yang lemah. Tapi semalam Morgan Chen ada di rumah keluarga Chu, menunjukkan hubungannya dengan Helen Chu. Morgan Chen yang sekarang sungguh punya kekuasaan untuk membuat dia dan Bella Wang menghilang dari Danau Nakaumi. Setelah berulang kali Kylie meyakinkannya, akhirnya Bella Wang semakin naik pitam. Jelas sekali dia sudah mempercayai perkataan Kylie. Dia suruh kamu beri obat juga langsung kamu lakukan. Apakah kamu tidak bisa menolak? Pandangan Bella Wang mengarah ke Kylie lagi. Meskipun cara Morgan Chen membuat dia merasa jijik, tapi Kylie juga sangat mengecewakan dia. Bagaimanapun juga dia adalah pacar Kylie. Sebagai seorang pria, Kylie tidak melindunginya masih mending, malah menyerahkan dia ke pria lain. Bagaimana ini tidak membuatnya kecewa? Bella, kamu kira aku bersedia seperti ini? Wajah Kylie penuh kepahitan. Semalam orang brengsek itu bilang, kalau kamu tidak tidur dengannya, dia akan memikirkan segala cara untuk membuat kamu dan aku menghilang dari Danau Nakaumi. Kalau aku tidak melakukan seperti yang dia suruh, mungkin hari ini adalah hari kematian kamu dan aku. Berdasarkan apa dia membuat kita pergi dari Danau Nakaumi? Bella Wang menggertakkan gigi, mata indahnya tidak berhenti memancarkan api emosi. Karena memang tidak suka dengan Morgan Chen, saat ini dia tidak mencurigai kebenaran dari pernyataan Kylie. Keluarga Chu. Sekarang dia punya sandaran kuat yaitu keluarga Chu. Semalam kamu juga sudah melihat di acara perjamuan. Jelas sekali sikap Helen Chu ke dia berbeda dengan Helen Chu memperlakukan yang lain. Wajah Kylie tampak penuh iri. Dia tidak mengerti kenapa Helen Chu bisa tertarik dengan Morgan Chen. Tidak peduli dari penampilan atau latar belakang keluarga, tidak ada yang spesial sedikit pun dari Morgan Chen. Bahkan kalau dibandingkan dengan Helen Chu, perbedaannya bisa dikatakan sejauh bumi dan langit. Dan yang paling utama adalah, Morgan Chen merupakan menantu yang ikut pihak keluarga wanita yang pernah bercerai. Mau Helen Chu buta sekalipun, juga tidak seharusnya menyukai orang tidak berguna seperti Morgan Chen. Tapi kenyataannya Helen Chu ada sesuatu dengan Morgan Chen.
Bagaimana ini tidak membuatnya iri? Lapor polisi. Kai, kita lapor polisi. Kita tuntut dia atas pemerkosaan. Ekspresi mata Bella Wang penuh benci. Dia tidak dapat menerima dirinya dinodai oleh orang tidak berguna seperti Morgan Chen. Bella, apakah menurut kamu ada gunanya melapor polisi? Melihat Bella Wang tidak curiga dengan perkataannya, seketika dalam hati Kylie senang, dan wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan dan kepedihan yang sesuai sekali. Kalau yang meniduri Bella Wang semalam memang Morgan Chen, melapor polisi sama sekali tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Memangnya keluarga Chu tidak akan membereskan dia? Memangnya Helen Chu akan mengabaikan masalah ini? Ujar Bella dengan api berkobar-kobar. Dia tidak percaya orang yang angkuh seperti Helen Chu bisa menyukai seorang pemerkosa. Kalau Helen Chu tahu perbuatan Morgan Chen, dia pasti akan memberikan pelajaran yang tidak terlupakan untuk Morgan Chen. Kalaupun Helen Chu tidak melakukannya, keluarga Chu yang akan turun tangan. Bella, kamu terlalu polos. Kylie menghela nafas, tidak bicara tentang apakah Helen Chu dan keluarga Chu akan percaya apa tidak dulu. Kalau misalnya mereka percaya pun, menurut kamu apakah mereka akan mengampuni kamu? Tidak mengampuni aku. Bella Wang tertegun. Kemudian wajahnya memucat. Memang benar, seperti yang dikatakan Kylie, keluarga Chu tidak akan mengampuninya. Kemungkinan besar keluarga Chu akan memberi pelajaran tidak terlupakan kepada Morgan Chen dulu, lalu membuat dirinya menghilang dari Danau Nakaumi. Karena bagi keluarga Chu, dirinya adalah bom waktu yang tidak tentu kapan meledaknya. Kalau orang luar tahu orang yang disukai Helen Chu adalah seorang pemerkosa, maka pasti akan mempermalukan keluarga Chu. Jadi supaya aman, besar kemungkinan keluarga Chu akan membuat dirinya juga menghilang dari dunia ini. Bella, terima nasib saja. Orang tidak berguna itu sekarang punya keluarga Chu sebagai sandaran. Kita tidak akan bisa melawannya. Kylie menghela nafas tidak berdaya. Melihat Bella Wang yang seperti ini, pasti sudah 70-80% percaya dengannya. Tidak peduli bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Saat ini, yang meniduri Bella Wang semalam hanya Morgan Chen. Terima nasib. Aku tidak ingin terima nasib. Aku ingin membunuh orang tidak berguna itu. Bella Wang menggertakkan gigi, mengingat dirinya semalam dinodai oleh orang tidak berguna yang terkenal di semua orang. Dia langsung merasa jijik. Bagaimana membunuhnya? Dia punya keluarga Chu yang memihaknya, jangankan membunuhnya. Kita mau menyentuhnya saja keluarga Chu tidak akan mengampuni kita. Bujuk Kylie segera. Yang paling ia takutkan ialah Bella Wang dendam dengan Morgan Chen dan mencari kesempatan untuk membalas Morgan Chen. Jika demikian kebohongannya akan terbongkar. Lanjut episode 471. Ibu tidak memberitahunya. Apakah kamu akan membiarkannya menodaiku? Bella Wang bertanya dengan penuh kebencian. Saat ini dia sangat kecewa kepada Kylie. Meskipun saat ini Morgan Chen sangat hebat, tapi Kylie tidak bersikap seperti seorang laki-laki. Wanitanya ditiduri pria lain. Kylie bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kylie menyadari kekecewaan Bella Wang, tetapi saat ini, dia tidak bisa mengatakan kesulitannya. Saat ini dia tidak boleh menyinggung Morgan Chen dan Kazuya Matsushima. Andai kata Morgan Chen ingin meniduri Bella Wang, dia juga tidak berani mengatakan apapun kepada Morgan Chen. Lensi, tebak siapa yang baru saja kutemui di depan pintu perusahaan. Di tempat lain, Eileen Lin yang baru memasuki kantor Lensisia, bertanya kepada Lensisia dengan misterius. Siapa? Lensisia mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya kepadanya. Morgan Chen. Eileen Lin berkata dengan sedikit heboh. Barusan aku melihat Morgan Chen di depan pintu perusahaan. Sekarang dia juga bekerja di KM Corporation. Eileen Lin berbicara sambil terus mengamati raut wajah Lensisia. Ketika dia melihat Lensisia terlihat tenang dan tidak merasa kaget, Eileen Lin langsung tertegun. Kamu tahu Morgan Chen bekerja di perusahaan. Petik 2. Lensisia terlihat tenang. Dia tidak mengakui tapi juga tidak menyangkal. Tapi di mata Eileen Lin ekspresi wajah seperti ini sama saja dengan dia mengakuinya. Jadi, kamu sudah tahu Morgan Chen bekerja di perusahaan. Eileen Lin tersenyum getir.
Tadinya dia ingin memberikan kejutan kepada Lin Xixia, tetapi dia tidak menyangka dari awal Lin Xixia sudah tahu-tahu Morgan Chen bekerja di perusahaan, dan bahkan sangat mungkin Lin Xixia yang mengatur Morgan Chen bergabung dengan perusahaan. Apa yang ibu katakan padanya? Lin Xixia bertanya dengan santai. Dia tidak terkejut Eileen Lin bertemu dengan Morgan Chen di perusahaan. Bagaimanapun mereka berada di perusahaan yang sama, jadi cepat atau lambat pasti akan bertemu. Aku membicarakan soal rujuk. Eileen Lin berkata dengan terbata-bata. Bukankah aku sudah memberitahumu, kamu tidak boleh membahas soal rujuk dengannya? Raut wajah Lin Xixia menjadi dingin. Eileen Lin tertawa, mana mungkin tidak membahasnya. Lin Xi, kamu dan Morgan Chen adalah pasangan yang sangat serasi. Kalian berpisah benar-benar sayang. Sayang. Sudut bibir Lin Xixia terangkat lalu dia tertawa dengan sinis, kenapa saat aku dan dia bercerai kamu tidak mengatakan sangat sayang? Lin Xi, dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Dulu ibu memang salah, tapi ibu sudah menyadari kesalahanku. Jadi sekarang, ibu ingin menebus kesalahanku yang sebelumnya dan membuatmu dan Morgan Chen bersatu kembali. Eileen Lin berkata dengan tulus. Bersatu kembali. Lin Xixia tertawa dengan sinis kepada Eileen Lin. Ibu, tidakkah ibu merasa saat dua kata ini keluar dari mulut ibu terdengar sangat lucu? Lin Xi, kalau aku tidak memberitahumu identitas asli Morgan Chen, aku rasa selamanya kamu tidak akan membiarkan aku dan Morgan Chen kembali bersama. Wajah cantik Lin Xixia penuh dengan ekspresi wajah menyindir. Tujuan Eileen Lin sebenarnya adalah untuk membuat dirinya sejahtera, bukan untuk mereka bersatu kembali. Sindiran Lin Xixia membuat wajah Eileen Lin memerah, dan di saat yang sama, rasa penyesalan juga muncul di dalam hatinya. Tahu dari awal, dulu dia tidak membiarkan mereka berdua pergi ke biro catatan sipil untuk menjalankan prosedur perceraian. Lin Xi, untuk sementara kita tidak akan membahas soal rujuknya kamu dan Morgan Chen. Besok adalah hari ulang tahun ke-80 kakekmu. Kali ini kamu harus memberi muka pada ibu. Kamu hadiri sebentar. Seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba Eileen Lin berkata. Kakek, Lin Xixia mengerutkan keningnya. Kalau yang Eileen Lin katakan adalah pesta ulang tahun anggota keluarga Lin yang lain. Dia bisa tidak peduli, tetapi dia tidak mungkin mengabaikan pesta ulang tahun kakek. Lin Xi, di antara semua anak dan cucu dalam keluarga Lin, kakek paling menyayangimu. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, kamu jarang menghubungi kakek, tapi di dalam hati kakek, dia selalu merindukanmu. Harapan terbesarnya dalam ulang tahunnya yang ke-80 ini adalah bisa bertemu denganmu. Kamu jangan bilang tidak ingin pergi. Eileen Lin berkata dengan serius. Meskipun kata-katanya sedikit melebih-lebihkan, tapi sebagian besar adalah fakta. Memang di antara generasi ketiga keluarga Lin, kakek paling menyayangi Lin Xixia. 3 tahun lalu, pria tua itu bahkan marah besar karena pernikahan Lin Xixia dan Morgan Chen. Dia pernah mengancam kalau keluarga Xia berani membiarkan menantu matrilienal ini masuk keluarga Xia, maka, semua anggota keluarga Xia tidak ada yang boleh masuk ke kediaman Lin lagi. Saat itu, Kendro Xia tidak memasukkan ke hati ucapan kakek, dan bersikeras membiarkan Morgan Chen masuk ke keluarga Xia. Tapi tak disangka, pria tua itu menepati ucapannya. Dalam 3 tahun ini, Kendro Xia mengajak Eileen Lin berkunjung berkali-kali, tetapi mereka dihentikan di luar kediaman Lin. Bahkan cucu perempuan kesayangannya, Lin Xixia, juga tidak bisa memasuki gerbang kediaman Lin. Tadinya Eileen Lin mengira selamanya dia tidak akan bisa mendapatkan ampun dari kakek, tapi tak disangka beberapa hari yang lalu kakek tiba-tiba berubah. Dia pernah secara sengaja atau tidak sengaja mengatakan kalau anggota keluarga Xia ingin datang, datang saja. Setelah mendapatkan kabar ini dari Sabrina Lin, Eileen Lin langsung merasa sangat senang. Tadinya dia masih berpikir bagaimana cara masuk ke pesta ulang tahun pria tua itu, dan muncul dalam pesta ulang tahun pria tua itu, tetapi dia tidak menyangka pria tua itu membuka mulut duluan. Meskipun pria tua itu mengatakannya dengan sangat bijaksana, tapi siapapun bisa melihat pria tua itu sudah tidak marah. Tidak peduli seberapa marahnya dia dengan anggota keluarga Xia, tapi masalah ini sudah berlalu 3 tahun dan sudah saatnya untuk tidak mempermasalahkannya.
Sebenarnya pesta ulang tahun ini adalah alasan yang diberikan kakek kepada keluarga Xia. Ibu sudah memberitahu ayah. Tanya Lensi Xia. Dia merasa sedikit tersentuh. Meskipun sebelumnya dia pernah cekcok dengan kakeknya, dia tidak pernah menyalahkan kakeknya, karena kakek juga melakukannya demi kebaikannya. Berbeda dengan Eileen Lin yang tidak setuju karena kepentingan pribadinya. Kakek tidak setuju dia dan Morgan Chen menikah murni karena khawatir Morgan Chen tidak bisa membahagiakannya, bukan karena hal lain. Ayah sudah tahu. Kemarin, ketika bibi keduamu memberitahuku soal ini, aku sudah memberitahu ayahmu. Malam ini ayahmu akan datang, kata Eileen Lin. Baiklah, kalau begitu besok kita pergi bersama. Lensi Xia mengangguk karena dirinya menikah dengan Morgan Chen, sudah hampir 3 tahun dia tidak bertemu pria tua itu. Kali ini di ulang tahun ke-80 pria itu, tidak peduli bagaimanapun dia akan tetap menemui pria tua itu. Itu, Lensi, kakekmu tidak tahu tentang perceraianmu dan Morgan Chen. Melihat Lensi Xia setuju, Eileen Lin merasa sangat gembira, tetapi dia kembali menatapnya dengan khawatir. Ibu tidak memberitahunya. Lensi Xia mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka kakek bahkan tidak tahu tentang perceraiannya. Hal ini memang sedikit rumit. Dulu, kakek sangat peduli dengan kebahagiaannya. Sekarang kalau kakek tahu dia dan Morgan Chen sudah bercerai, mungkin kakek akan marah lagi. Aku tidak memberitahunya tentang perceraian kalian, hanya bibi keduamu yang tahu. Eileen Lin menggelengkan kepalanya. Hubungannya dengan anggota keluarga Lin yang lain tidak terlalu dekat. Tapi setidaknya dia dan Sabrin Lin masih berhubungan lewat WeChat. Kadang-kadang mereka akan saling berkomunikasi. Tetapi kalau dengan anggota keluarga Lin yang lain dia bahkan tidak memiliki WeChat mereka. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.